awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Adam Clay adalah mantan agen rahasia Amerika yang disebut dengan The Beekeeper. Beekeeper adalah wadah agen rahasia Amerika yang menangani kasus di luar hukum. Adam sendiri adalah salah satu agen terbaik di Beekeeper sebelum memutuskan pensiun menjadi seorang peternak lebah seperti sekarang. Tak lama berselang, Adam keluar dari gudang peternakan dan bertemu Nyonya Parker. Nyonya Parker adalah orang yang mengontrakkan gudang peternakannya kepada Adam dan sudah dianggap ibu olehnya. Nyonya Parker juga adalah ketua dari Yayasan Badan Amal yang membantu anak-anak yang tidak mampu. Tak lama berselang, terlihat Nyonya Parker bekerja menggunakan laptopnya, namun entah ada angin apa tiba-tiba laptopnya terkena virus. Nyonya Parker yang panik dan bingung langsung menghubungi nomor yang tertera di layar laptopnya dan terhubung dengan perusahaan antivirus. Nyonya Parker menanyakan mengapa laptopnya terkena virus padahal dia sudah berlangganan antivirus. Si manajer perusahaan antivirus yang bernama Russell meminta maaf dengan alasan antivirus yang terdapat di laptop Nyonya Parker adalah versi lama. Russell lalu mengarahkan Nyonya Parker menginstal aplikasi yang tak ia ketahui sama sekali. Russell juga berjanji akan mengganti data Nyonya Parker yang hilang dengan mengirimkan sejumlah uang. Russell lalu meminta nomor rekening Nyonya Parker untuk mentransfer uang ganti rugi. Dengan polosnya Nyonya Parker menuruti perintah Russell dan beberapa saat setelahnya, Russell dengan sengaja mengirimkan $50.000 ke rekening Nyonya Parker. Russell lalu menghubungi Nyonya Parker kembali dengan alasan uang yang ia kirimkan lebih dari seharusnya. Nyonya Parker lalu mengakses tabungannya dari laptop dan memberikan akses bagi para penipu ini mengakses tabungan pribadinya. Alhasil tabungan pribadi dan badan amal yang dinaungi Nyonya Parker habis tanpa sisa. Russell dan rekan-rekannya ternyata adalah sekumpulan penipu online yang berdalih sebagai perusahaan antivirus. Beberapa saat setelahnya kita diperlihatkan Adam yang sibuk di peternakan lebah. Setelahnya Adam berniat mengunjungi Nyonya Parker dan memberikannya sebotol madu. Namun setibanya di sana, Adam menemukan Nyonya Parker yang sudah tak bernyawa akibat bunuh diri. Tak lama berselang anak Nyonya Parker bernama Verona yang merupakan anggota FBI menodong dan langsung menangkap Adam. Disusul kedatangan rekan Verona lainnya guna melakukan olah TKP. Adam lalu ditetapkan menjadi tersangka karena hanya ada dia di sana ketika Nyonya Parker sudah tak bernyawa di rumahnya. Verona lalu mengecek laptop milik ibunya dan menyimpulkan ibunya menjadi korban penipuan online dan bunuh diri karenanya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Adam yang dibebaskan karena divonis tak bersalah atas kematian Nyonya Parker. Adam lalu kembali ke peternakan lebah dan bertemu dengan Verona tak lama setelahnya. Verona lalu meminta maaf karena telah menuduhnya kemarin. Verona juga mengatakan bahwa ibunya melakukan bunuh diri dikarenakan ia menjadi korban penipuan oleh sekelompok orang yang juga sedari lama menjadi target FBI. Adam hanya terdiam mendengar hal itu dan mengatakan turut berduka atas kepergian Nyonya Parker. Setelah Verona pergi, Adam langsung menghubungi mantan rekannya di Beekeeper. Adam menyuruh rekannya melacak lokasi perusahaan antivirus yang menipu Nyonya Parker. Adam berniat membantai dan menghukum orang-orang yang telah menyebabkan kematian Nyonya Parker. Tak butuh waktu lama bagi rekan Adam untuk menemukan lokasi perusahaan itu dan langsung memberitahu Adam. Setelahnya Adam mendatangi tempat itu sembari membawa 2 jerigen bensin. Adam sempat dihadang oleh penjaga di sana, namun dengan mudah melumpuhkan mereka. Adam lalu masuk ke ruangan utama dan menghajar seorang lagi di sana. Adam lalu memberikan peringatan kepada mereka semua agar berhenti menipu orang lain sambil menyiramkan 2 jerigen bensinnya. Adam menyuruh mereka pergi. Setelahnya Adam didatangi Russell dan beberapa penjaga di sana. Russell berusaha menghentikan Adam, namun hal itu membuat Adam membrutal dan menghabisi semua penjaga itu.
Adam lalu memberitahu Russell untuk keluar karena ia juga telah menaruh beberapa biji bom di tempat itu. Setelah Adam keluar, hal ini pun terjadi. Kita lalu diperkenalkan dengan pemilik perusahaan antivirus yang bernama Derek. Derek mendapat kabar dari Russell bahwa perusahaannya telah diratakan dan dibakar oleh seseorang yang mengaku sebagai beekeeper. Hal itu membuat Derek marah dan menyuruh Russell menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Adam. Keesokan harinya kita diperlihatkan Adam yang sedang mengurus lebah-lebahnya, namun tak lama setelah Adam pergi, tiba-tiba Russell dan beberapa pembunuh bayaran datang dan langsung merusak sarang lebah milik Adam. Dengan emosinya yang meluap-luap, Russell berusaha mengikuti Adam sampai ke gudang. Namun Adam berhasil menghabisi pembunuh bayaran yang disewa Russell dengan sangat mudah. Hanya ada Russell yang tersisa. Adam tidak menghabisi Russell dan hanya menyiksanya dengan sangat kejam supaya Russell bisa tobat. Setelah puas menyiksa, Adam pun pergi meninggalkan gudang ternaknya. Sin lalu berpindah ke Verona yang mendapat kabar jika gudang ibunya terbakar, lalu dengan sigap menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di sana, Verona hanya menemukan beberapa jasad yang sudah terbakar serta sebuah ID card milik Russell. Verona menduga jika yang telah membakar gudang ibunya adalah Russell dan bawahannya. Sin berpindah ke Russell yang berhasil kabur dari gudang ternak Nyonya Parker. Setelahnya Russell menghubungi Derek lalu mengatakan jika Adam bukanlah tandingan mereka. Russell juga memberitahu jika semua pembunuh bayaran telah dihabisi oleh Adam dengan dia sendiri yang harus kehilangan beberapa jari di tangannya. Mendengar itu Derek menjadi murka. Ia lalu meminta Russell mencari identitas Adam yang sebenarnya. Tiba-tiba Adam datang dan langsung menghajar Russell yang sedari tadi ia ikuti. Adam lalu mengikat tubuh Russell ke mobilnya, hingga inilah yang terjadi. What the fuck, bro? Derek dengan jelas mendengar apa yang dialami Russell. Adam yang mengambil HP Russell mengatakan Derek adalah target selanjutnya. I'm about to show you. Di tempat lain, Verona dan rekannya sedang berbincang di kantor FBI. Namun setelahnya mereka mendapat kabar bahwa mayat Russell ditemukan di laut dengan kondisi terikat di sebuah mobil. Sin berpindah ke Derek yang sedang menceritakan semua masalahnya kepada sang ayah, yang mana ayahnya adalah direktur utama FBI yang membuat ia tak tertangkap sampai sekarang. Selain itu, Derek juga mempunyai backingan kuat karena ibu kandungnya adalah presiden yang baru saja terpilih. Ibu Derek lalu menghubungi suaminya untuk menanyakan masalah apa yang sedang menimpa putra mereka. Sang ayah menjelaskan jika Derek sedang menjadi target utama oleh seorang beekeeper bernama Adam Clay. Setelahnya, ayah Derek menghubungi ketua The Beekeeper untuk menanyakan apakah mereka mengenali Adam Clay. Orang itu lalu menjawab jika Adam Clay adalah mantan agen terbaiknya yang telah pensiun. Pada akhirnya ayah Derek meminta ketua agen Beekeeper untuk mengerahkan semua anggotanya menghabisi Adam. Sang ketua lalu mengerahkan anggotanya untuk memburu dan menghabisi Adam. Sin berpindah ke Adam yang sedang mengisi bensin. Ia tiba-tiba diserang oleh seorang agen Beekeeper dan menandakan sudah saatnya untuk kembali membrutal. Setelah pertarungan beberapa saat, akhirnya Adam berhasil menghabisi orang tersebut dengan cara brutal. Beberapa saat setelahnya, ayah Derek kembali menghubungi ketua Beekeeper dan mengatakan jika Adam masih hidup. Ia lalu meminta agar ketua Beekeeper mengirim anak buahnya yang lain. Namun sang ketua menjawab, jika semua anak buahnya tak ada yang berani berurusan dengan Adam, karena mereka bukanlah tandingannya. Ayah Derek langsung memerintahkan para tentara bayaran untuk menghabisi Adam. Ayah Derek menyuruh mereka berhati-hati karena Adam bukanlah orang sembarangan. Setelah semuanya mengerti, para tentara bayaran itu pun pergi
untuk memburu Adam. Scene berpindah ke Adam yang sekarang mendatangi markas salah satu anggota Beekeeper yang kemarin menyerangnya. Ketika berada di dalam, Adam langsung membajak komputer untuk mencari tahu di mana lokasi Derek dan ayahnya. Tak butuh waktu lama, Adam berhasil menemukan lokasi mereka sehingga Derek dan ayahnya yang harus bersiap dengan kedatangan Adam. Di sisi lain, kita dibawa ke perusahaan trading yang juga dimiliki oleh Derek yang tak lain hanyalah kedok di balik bisnis penipuan yang dilakukannya. Terlihat gedung itu dijaga ketat oleh pasukan bayaran suruhan ayahnya dan juga beberapa anggota FBI. Tak lama berselang, Adam dengan santainya bersiap memasuki gedung tersebut. Dengan segala persiapan, Adam langsung membrutal menghabisi satu persatu dari mereka. Pain this guy. Setelah berhasil menyapu penjaga di bawah Adam, langsung naik lantai atas untuk mencari Derek. Namun rupanya di atas masih terdapat banyak sekali tentara bayaran, hingga terjadi pertempuran-pertempuran yang berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya, Adam berhasil meratakan mereka semua. Adam kemudian mendatangi manajer di perusahaan itu, lalu menanyakan di mana Derek. Awalnya ia tak mau membuka mulut, namun setelah disiksa cukup brutal, akhirnya ia mau mengatakan jika Derek sedang berada di rumah ibunya. Scene berpindah, kita diperlihatkan Derek dan ayahnya yang sedang berada di rumah ibu presiden. Kita lalu diperlihatkan ayah Derek yang kembali menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk melindungi Derek dari ancaman Adam. Beberapa saat setelahnya, Adam berusaha memasuki rumah sang presiden lewat jalur gorong-gorong. Kemudian, Adam singgah di mobil penjaga, lalu menyamar menjadi anggota FBI. Dengan santainya, Adam memasang beberapa bom di luar rumah sang presiden, lalu ia pun berganti pakaian. Tak lama berselang, terlihat Adam berhasil masuk ke dalam rumah presiden yang juga terdapat Verona beserta yang lainnya di sana. Verona yang melihat Adam menyuruh rekannya untuk mengejar Adam karena takut terjadi apa-apa ke presiden. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup lama, pada akhirnya Adam berhasil terpojok. Namun tiba-tiba bom yang telah ia siapkan berhasil ia ledakkan. Ia lalu menghabisi semua orang yang berada di luar lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Adam harus berhadapan lagi dengan para penjaga yang ada di sana dan aksi ini pun terjadi. Adam harus menghadapi seorang pembunuh bayaran yang cukup hebat. Setelah bertarung beberapa saat, Adam tentunya berhasil menghabisi orang itu. Tak lama berselang Adam masuk lalu menodongkan pistol ke arah Derek. Verona mencoba melerai Adam dan Derek. Lalu Adam bertanya apakah Verona bersedia melayani pemerintah yang korup atau adil. Adam lalu melayangkan tembakan yang tepat mengenai Derek, sehingga ia pun wasted. Setelahnya Adam berusaha melarikan diri melalui jendela yang langsung terhubung ke tepi pantai. Verona membiarkan Adam pergi begitu saja karena ia tahu Adam tidak bersalah dan hanya membalaskan dendam ibunya. Adam langsung melarikan diri melewati jalur laut dengan semua penjahat dan dendam Nyonya Parker berhasil ia tuntaskan. Berhubung channel ini masih baru, bantu sub dan berikan komentar apa saja agar Mimin bisa lebih semangat membuat konten. Sampai bertemu di rekap selanjutnya.